dalam tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif yang meliputi akuntabilitas kinerja pemerintah, reformasi birokrasi, pelayanan pemerintahan yang bermoral pada kepuasan masyarakat, serta profesionalitas aparatur sebagai misi RPJMD Mimika 2020-2024, Bagian Organisasi dan Tata Laksana PMK Mimika menggelar pendampingan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, SAKIP, yang dibuka PLT Bupati Mimika Johannes Retop pada 8 Desember 2022. Dalam pemaparan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, yang hadir dalam giat tersebut, dipaparkan terkait sasaran reformasi birokrasi yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu juga dijelaskan tentang capaian implementasi AKIP Kabupaten Mimika tahun 2020 hingga 2021 yang dinilai belum mencapai target yang diharapkan. Dari pemaparan Kemenpan RB dalam sambutan PLT Bupati Mimika Johannes Retop meminta pemerintahan Mimika ke depan harus akan lebih baik. PLT Bupati meminta setiap OPD ke depan melakukan evaluasi standar kepuasan masyarakat terkait kinerja Pemkab Mimika. Selain itu juga harus adanya perjanjian komitmen antara pimpinan OPD dan kepala daerah terkait program kerja tiap OPD sebagai tolak ukur capaian kinerja. Intinya bahwa kita yang hadir di sini, saya berharap bahwa pemerintahan kita ini harus akan lebih baik. Bapak Ibu, tadi sudah lihat nilai kita. Ternyata bukan kita naik, kita turun. Kalau kita naik sedikit sekali. Dan rata-rata masih di bawah 60. Nilai. Ini artinya apa? Artinya di dalam pelaksanaan penyusunan program-program kita tidak pernah tahu apa itu indikator kinerja, bagaimana standar kinerja kita, apa outputnya seperti apa, benefitnya apa yang tadi Ibu sudah sampaikan. Dan ini memang karena tidak pernah terbiasa oleh hal-hal itu. Kita hanya tahu buat program, habiskan uang, habis itu tidak jelas program itu mau jadi apa. Manfaatkan tidak untuk masyarakat. Masyarakat itu puas tidak? Pelayanan kita kepada masyarakat itu ada yang tidak? Pernahkah kita tanya sama masyarakat, puas tidak ya pelayanan pemerintahan kita? Pernah tidak? Nah, ini yang saya berharap. Makanya saya mau hadir sendiri di sini. Kalian yang peserta juga, nanti dalam 2 hari ini dikasih latihan bagaimana menginput, mengisi segala macam yang terkait dengan barang ini. Lakip saja ataupun saya. Tapi sebenarnya yang paling utama bukan itu. Utamanya adalah bagaimana kita memahami secara baik apa yang kita kerjakan. Tadi Ibu sempat bilang, pemerintah diharapkan efisien dan efektif. Waktu kita menerima DPA kita, ada tidak perjanjian komitmen antara kepala OPD dengan pimpinan daerah? Reformasi birokrasi itu yang kita lakukan, hal-hal yang seperti begitu. Komitmen kita terhadap apa yang kita sepakati. Terima DPA, habis terima udah. Padahal harus kalian buat komitmen terhadap pimpinan daerah, terhadap apa yang kita lakukan. Di dalam situ kan ada bicara tentang kinerja, standar kinerja kita, bagaimana nanti ke depan penilaian kinerja kita seperti apa. Itu semua di dalam dokumen ini. Ya, kita harus punya komitmen. Maka mulai ke depan, kalau kota, kita sekarang mulai menyusun tahun anggaran 2023. Semua harus melakukan itu. Perintah ke bawah. Konsekuensi terhadap SK yang dilakukan Bapak Ibu kepada pegawai harus ada komitmen. Tim Liputan Papua MC TV.